Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua yang hadir di tempat ini Allah kurniakan kita nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, sehingga dapatlah kita hadir di tempat yang mulia ini sambil kita beriktikaf, sambil kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap Al-Qur'an, yang merupakan tanggung jawab kita untuk mempelajarinya, karena Quran ini adalah pedoman dan panduan dalam hidup kita. Semoga kita yang senantiasa istiqamah mempelajari ayat-ayat Quran, membacanya juga, nanti pada hari kiamat Al-Quran ini akan datang menjadi pembela dan pemberi syafaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang ke-151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu. Kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, minkum, dari kalangan kamu, ay min nasabikum, yakni dari nasab kalian, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza imma muta'allaqun bima qablahu, dan ayat ini, perkataan ini boleh jadi dia berkaitan dengan apa yang sebelumnya, yang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya maksudnya. Ayat yang sebelumnya bunyinya apa? Wali utimma ni'mati alaikum, ya. Nah, ayat ini bisa jadi, boleh jadi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya itu, yakni Allah akan menyempurnakan nikmat kepada kita. Ai wali utimma ni'mati alaikum fi amril kiblati kama atmamtuha alaikum fid dunya bi irsalir rasuli. Jadi maknanya adalah wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku ke atas kalian, fi amril kiblah, pada perkara kiblat itu, kama atmamtuha, sebagaimana aku sempurnakannya, alaikum, ke atas kalian, fid dunya, di dunia ini, bi irsalir rasul, dengan diutuskannya rasul, ya. Jadi ayat ini bisa dimaknai dia berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Allah berkata, wali utimma ni'mati alaikum,
Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada kita. Perintah untuk mengalihkan arah kiblat kepada Ka'bah itu merupakan penyempurna nikmat. Sebagaimana Allah juga menyempurnakan nikmat kepada kita dengan diutuskannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan nikmat yang luar biasa. Kita diutuskan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Nah, jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW pada ayat ini dikatakan oleh Allah Rasulan minkum, Rasul daripada bangsa kalian, nasab kalian. Nasabnya Nabi adalah Quraisy. Ya. Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah nama lain daripada Fihr bin Malik. Nasab Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Ya. Fihr bin Malik ini nama lainnya adalah Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Perkataan Quraisy itu akar katanya adalah al-qarsyu, yaitu mengumpulkan sesuatu yang berpencar-pencar. Sebelum ada dia, itu bangsa ini ataupun suku bangsa ini terpencar-pencar. Maka dikumpulkanlah mereka oleh Fihr bin Malik di satu lembah, di satu tempat yang kita kenal sebagai tempat itu, yaitu Makkah. Dikumpulkan di situ. Yang mengumpulkan siapa? Fihr bin Malik. Maka kemudian dia dikenal sebagai Quraisy. Suku bangsanya menjadi suku bangsa yang terkenal dan dihormati. Suku bangsa inilah yang kemudian yang menguasai Ka'bah, yang menguruskan Ka'bah. Dan tidak ada suku bangsa yang berhak memegang kunci Ka'bah melainkan dia pasti daripada bangsa Quraisy, suku Quraisy. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini turun temurun. Sampai kemudian nanti turun kepada yang terakhir, yaitu datuknya Nabi yang disebut namanya Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib, tetapi nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Apa itu? Nama aslinya siapa? Dalam Barzanji ada itu. Syaibah. Syaibatul hamdi humidat yusaluhu saniyah. Syaibah itu nama lain daripada Abdul Muttalib. Nah, Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kita menjadi Rasul, itu merupakan satu nikmat. Jamaah sekalian, saya ingin mengkorelasikan ayat ini dengan apa yang kita sudah bahas dulu. Kita lihat ke belakang, ayat yang ke-126 kalau tidak salah, ya. Maaf, ayat yang ke-129. Ayat yang ke-129, kita lihat sedikit ada korelasi dengan ayat ini. Waktu itu ceritanya tentang permohonan Nabi Allah Ibrahim. Pada ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim setelah selesai membangun binaan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Nabi Ibrahim doa kepada Allah, doanya seperti itu.
Allah kabulkan pada ayat yang ke-150 itu yang tadi kita baca. Ya. Tetapi ada sedikit perbedaan dari redaksi. Kalau permintaan Nabi Ibrahim, kalimat wa yuzakkihim itu terakhir. Lihat susunannya. Yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Yuzakkihimnya terakhir. Tetapi ketika direalisasikan doa itu, wa yuzakkihim itu naik ke atas. Coba lihat ayat 150. Ayat yang ke-151 ya, maaf. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Naik dia. Baru kemudian wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kenapa beda? Nabi Ibrahim mintanya wa yuzakkihim belakangan. Tetapi ketika diutus Nabi ini dinaikkan wa yuzakkihimnya ke atas. Jadi tugas utama Nabi akhir zaman itu, yang utama selain membacakan ayat-ayat Allah, tugas utamanya adalah wa yuzakkikum, mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Dari segala bentuk kesyirikan. Nabi Ibrahim waktu dia hidup tidak ada bentuk kesyirikan di mana? Di sekitar Ka'bah, bersih, tidak ada kesyirikan. Makanya perkataan wa yuzakkihim disebut belakangan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Mekah ini kemudian mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka membuat patung-patung sesembahan yang disebut sebagai berhala. Jadilah mereka menjadi bangsa yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka ketika Nabi akhir zaman ini sudah diutuskan, tugas utamanya yaitu menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Makanya perkataan wa yuzakkikum dinaikkan ke atas. Gitu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian wa imma muta'allaqun bima ba'dahu, dan bisa jadi ada kalanya juga ayat ini berkaitan dengan apa yang setelahnya. Apa ayat setelahnya? Ayat setelahnya itu kan bunyinya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang setelahnya, maka dia akan bermakna begini. Ai kama dzakartukum bil irsali. Sebagaimana aku telah menyebutkan kalian, mengingat kalian, ya, sebagaimana aku telah mengingat kalian dengan mengutus seorang rasul, fadhkuruni, maka ingatlah aku, ya. Itu kalau kita kaitkan dengan ayat yang setelahnya, bahwa pengutusan rasul itu adalah bentuk ingatan Allah kepada kita. Maka kita dikehendaki untuk mengingat kembali kepada Allah. Makanya ayat setelahnya itu fadhkuruni, ya, fadhkuruni. Baik, kemudian jamaah sekalian, seterusnya yatlu alaikum ayatina. Yang tugas Nabi akhir zaman itu adalah membacakan ayat-ayat kami, membacakan ayat-ayat kami, ayyaqra'u alaikumul qur'ana bil amri wan nahyi, yakni membaca kepada kalian Al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan. Itu tugas utama Rasul, membacakan ayat-ayat Qur'an yang isinya perintah dan larangan. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, ayyutahhirakum minadz-dzunubi bitauhidi was-shadaqati, mensucikan kalian dari dosa-dosa dengan ketauhidan
dan juga sedekah. Wa yu'allimukumul kitaba ay ma'anil Qur'ani, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yakni makna-makna Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah ay as-sunnata, yakni mengajarkan kepada kita yaitu hikmah, yakni sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ay yu'allimukum akhbaral umamil madiyati, mengajarkan kepada kalian berita-berita umat-umat yang terdahulu, wa qasasal anbiya'i, dan kisah-kisah para nabi, wa akhbarul hawadithil mustaqbilati, dan berita-berita yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, ini diantara tugas Rasul, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir ini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita apa-apa yang kita tidak ketahui. Nabi Ibrahim tidak minta yang ini. Ya, kalau kita lihat ke ayat yang ke-129 tadi, Nabi Ibrahim enggak minta yang ini. Tapi Allah berikan kepada Nabi akhir zaman. Mintanya cuma 4, diberikan 5. Ya, mintanya 4, diberikan 5. Kenapa yang terakhir ini perlu diajarkan kepada Nabi akhir zaman? Karena memang kita ini berada pada zaman akhir, ya, umat akhir zaman. Maka kita sangat perlu mengetahui apa yang pernah terjadi pada umat terdahulu, yang itu tidak mungkin kita ketahui tanpa ada wahyu daripada Allah. Makanya dalam Quran itu banyak cerita-cerita yang menceritakan kisah umat-umat terdahulu. Apakah bermakna Quran itu adalah kitab sejarah? Quran tidak boleh kita katakan sebagai kitab sejarah. Karena cara penceritaan kisah-kisah itu yang ada di dalam Quran tidak sama seperti pengkisahan dalam buku-buku sejarah. Kalau kita perhatikan dalam Quran, ketika Allah menceritakan kisah umat terdahulu, tidak akan secara detail Allah sebutkan kisah itu. Hanya poin-poin pentingnya saja. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Wa thamudal ladhina jabus sakhra bilwad Wa fir'auna dhil autad. Allah ceritakan 3 kaum. Yang pertama kaum Ad, yang kedua kaum Thamud, yang ketiga kaumnya Fir'aun. Ketika Allah ceritakan 3 kaum ini, Allah tidak secara detail menyebutkan di mana mereka tinggal, kemudian tahun berapa mereka hidup, lalu siapa-siapa saja tokoh-tokohnya. Tidak disebutkan secara detail. Karena tujuan Allah menceritakan itu supaya kita dapat mengambil pelajarannya saja, bukan mengetahui kapan terjadinya, siapa pelakunya, itu tidak penting, ya. Yang penting pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada kisah umat terdahulu. Karena yang namanya putaran hidup itu akan senantiasa berputar. Yang dulu pernah dilakukan oleh umat terdahulu sangat mungkin dilakukan oleh umat sekarang. Ya.
Saya ambil contoh, zaman Fir'aun itu, Fir'aun ini punya kebijakan. Fir'aun ini punya kebijakan, ketika ada orang-orang yang mengkritiknya, pengkritik itu akan dibungkam mulutnya, kalau perlu diapakan? Dihabisi. Kemudian dia akan membuat satu framing seolah-olah dirinya adalah yang paling benar. Kemudian dibuat cerita-cerita yang menyudutkan orang yang mengkritiknya. Itu terjadi pada zaman Fir'aun. Dan itu terjadi juga pada zaman-zaman setelahnya. Ya. Maka kita perlu belajar dari sejarah, karena yang namanya peristiwa yang dialami oleh manusia itu akan senantiasa berulang dan berulang. Dan manusia akan senantiasa mengulangi kesalahan yang sama. Makanya perlu kita belajar daripada sejarah. Ada istilah itu yang kita sering sebut-sebut, yang sering kita dengar, apa namanya? Jas merah, ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu bisa berulang. Ya. Ya, kita coba korelasikan dengan apa yang terkini, yang belum begitu jauh lah. Zaman tahun 60-an mendekati tahun 65, saya belum hidup waktu itu. Air-airnya aja belum ada. Waktu zaman tahun itu, menurut kisah-kisah orang-orang tua kita dulu, itu bagaimana penguasa pada zaman itu, mereka ingin menguasai negara ini dengan coba menyingkirkan ulama-ulama yang berseberangan dengan ideologi mereka. Ideologi waktu itu kan yang dipegang apa? Nasionalis, apa namanya? Agama komunis, ya kan? Nasakom. Itu ditentang oleh banyak ulama. Bahkan ada satu ijtima yang diadakan di Palembang yang menolak tegas ideologi komunis karena bersalahan dengan ajaran agama. Tapi apa yang terjadi? Mereka-mereka yang tidak bersetuju dengan ideologi ini kemudian didiskreditkan, diburuk-burukan, bahkan dianggap sebagai pengkhianat negara. Itu terjadi kan waktu zaman itu? Saya kebetulan bertemu dengan anak keturunan daripada almarhum al-maghfurlah Ki Haji Fathullah Harun. Kenal atau tidak? Beliau ini alim luar biasa. Pada zaman Habib Ali Kuitang masih hidup, dipersaudarakan 3 orang Betawi ini, ulama Betawi. Siapa? Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Tahir Rahili, kemudian Kiai Haji Fathullah Harun. Kebetulan pada tahun-tahun menjelang 60-an itu, Kiai Fathullah Harun ini sering diundang ceramah ke Malaysia. Nah, dijadikan isu karena kebetulan waktu itu Kiai Fathullah Harun agak berseberangan dengan pemerintah, sama dengan Kiai Abdullah Syafi'i, menolak ideologi komunis waktu itu, ya. Kemudian
Kiai Fathullah Harun waktu itu ada di Malaysia. Rumahnya yang ada di Jalan Tambak itu sudah dikepung sama masyarakat yang mereka terprovokasi. Dikatakan bahwa Kiai Fathullah Harun ini adalah antek-anteknya Malaysia yang waktu itu Soekarno sangat benci kepada Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dianggap Kiai Fathullah Harun itu pengkhianat. Padahal itu fitnah luar biasa. Dijadikan alat untuk memberangus orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang yang berideologi ini. Dijadikan isu macam-macam. Rumahnya mau dibakar. Kalau seandainya beliau pulang pasti dibunuh. Karena masyarakat sudah terprovokasi dengan isu itu. Nah, framing itu yang terjadi pada tahun itu terulang lagi kan pada zaman sekarang. Ulama-ulama yang berseberangan itu seolah-olah mereka tidak cinta kepada NKRI, negara kesatuan dan sebagainya. Disebut radikal dan sebagainya. Itu saya ingin ceritakan kisah ini bahwa yang namanya sejarah itu pasti akan berulang. Maka Allah ceritakan kisah-kisah umat zaman dahulu dalam Quran karena memang yang namanya perbuatan manusia akan mengulangi para sebelumnya, umat-umat yang sebelumnya itu. Ya. Maka penting untuk kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, ya. Agar jangan kesalahan umat terdahulu terulang lagi oleh kita. Selain itu, Allah juga ceritakan qasasal anbiya, kisah-kisah para nabi. Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kalau kisah nabi-nabi terdahulu itu ada tujuannya. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi saya baca. Kami ceritakan kisah nabi terdahulu itu tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatinya nabi. Bahwa kalau Nabi menghadapi umat yang agak susah diajak untuk beriman, Allah ceritakan Nabi terdahulu bagaimana mereka juga mengalami nasib yang sama, susahnya mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat penderitaan orang-orang ini, kita yang membaca kisah mereka dalam Quran, kita lebih menjadi kuat. Oh, rupa-rupanya yang susah bukan kita. Nabi terdahulu juga susah. Begitu. Ya. Nah, itu diantara yang Allah ceritakan yang kita tidak pernah tahu. Kalaulah Allah tidak ceritakan, kita tidak akan pernah tahu kisah nabi-nabi terdahulu. Kemudian selain itu akhbarul hawaditsil mustaqbilah. Dan kisah-kisah peristiwa, berita-berita tentang peristiwa yang akan terjadi, yang itu belum terjadi. Kisah apa itu? Berita apa itu? Tentang hari kiamat, ya, hancurnya alam semesta ini. Itu kan semuanya belum terjadi. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran agar kita bersedia dan mempersiapkan bekalan untuk hari yang akan kita hadapi itu. Wa akhbarul hawaditsul mustaqbalah, ya, mustaqbalah. Kemudian fadhkuruni, maka ingatlah aku, bil lisani wal qalbi wal jawarih, dengan lisan, hati dan anggota. Fassalatu mustamilatun ala ats-tsalatsah, dan salat itu merangkumi ketiga-tiga bentuk zikir ini. Zikir itu ada tiga: zikir lisan, zikir hati, zikir jawarih. Maka salat itu bisa mencakupi ketiga-tiganya.
Fal awwalu, zikir dengan lisan itu dalam sholat yaitu apa? Kat tasbihi wat takbir. Bacaan tasbih kita dan takbir kita itu ada dalam sholat. Wathani, yang kedua yakni zikir dengan hati, kal khusyu'i wa tadabburil qiraati, seperti khusyuk dan mentadabbur bacaan, itu hati, ya kan? Zikir hati. Watsalitsu, yang ketiga yakni zikir dengan jawarih, kar ruku'i was sujudi, seperti rukuk dan sujud, ya. Nah, kemudian azkurkum, Allah suruh kita untuk ingat kepadanya, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingatimu. Bagaimana Allah mengingati kita? Bil ihsani, dengan kebaikan yang Allah berikan, war rahmati, dan dengan rahmatnya, wan ni'mati fid dunya wal akhirah, dan dengan nikmat yang Allah berikan di dunia dan juga di akhirat. Washkuruli, dan syukurilah nikmatku, bersyukurlah kepada aku, nikmati yakni akan nikmat-nikmatku, bittaati, mensyukuri nikmat itu dengan cara kita mentaati Allah. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepada aku. Ai la tatruku syukroha, janganlah kalian meninggalkan syukur terhadap nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini perintah daripada Allah untuk kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang namanya zikir bukan hanya kita menyebut zikir yang biasa kita paham. Segala jenis ibadah yang difardukan Allah kepada kita itu termasuk bagian daripada zikir. Salat zikir, puasa zikir, haji zikir, sedekah zikir, termasuk zikir yang biasa kita baca itu adalah zikir. Tetapi di antara zikir-zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Zikir yang paling baik itu adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketika kita baca Al-Qur'an, kita mengucapkan kalimat Allah. Itu tidak bisa dikalahkan oleh zikir yang lainnya. Tetapi kalau dilihat daripada kesempurnaan bentuk zikir yang tadi disebutkan, yang paling sempurna adalah sholat. Dalam sholat kita bisa baca Quran juga, ya. Dalam sholat ada zikir lisan, dalam sholat ada zikir hati, dalam sholat ada zikir jawarih. Tiga-tiganya dapat, ya. Makanya sholat itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ju'ilat qurratu ainin li as-shalah, dijadikan sesuatu yang dapat menyejukkan mataku, artinya yang sangat disenangi oleh Nabi adalah as-shalah, yaitu salat, ya. Maka kalau kita zikir kepada Allah, Allah akan zikir untuk kita. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana cara Allah ingat kita? Allah akan menambahkan lagi pemberiannya, kebaikannya, nikmatnya, rahmatnya kepada kita sekalian. Itu kalau kita senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, pelajaran penting daripada ayat 151, 152 ini, kalau kita lagi ada masalah, maka jangan malah kendor ibadah kita. Kalau kita lagi dirundung banyak masalah, tingkatkan ibadah kita. Karena kita sedang sangat memerlukan bantuan Allah. Cara mengundang bantuan Allah itu kita mengingat Dia. Dalilnya ini, fadhkuruni, ingat aku. Adzkurkum, aku akan ingat kalian. Kalau kita lagi ada masalah, ingat Allah, Allah akan ingat kita, Allah akan bantuin kita.
apapun masalah kita. Itu pengajaran pentingnya. Kemudian ditutup dengan perintah lagi, washkuruli, bersyukurlah kepadaku terhadap nikmat Allah, yakni dengan menggunakan segala bentuk nikmat untuk taat kepada Allah. Itu bentuk syukur. Syukur tidak cukup hanya mengatakan alhamdulillah, tapi perbuatan kita maksiat, itu tidak dianggap orang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah menggunakan segala pemberian Allah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan nikmat itu diberikan. Tujuannya apa? Allah berikan nikmat untuk beribadah kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tergolong bagian orang yang senantiasa bersyukur. Nah, Sayyidina Umar ibn Khattab, dia pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku bagian yang sedikit. Orang bingung, kenapa engkau doa dengan doa seperti itu? Yang sedikit yang dimaksud oleh Umar adalah wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maka Umar minta digolongkan ke dalam bagian yang sedikit itu. Allahumma ja'alni minal qalil. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepadanya dalam keadaan senang ataupun susah. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita yang lain yang Allah belum pernah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.